Lu setuju nggak kalau KPK itu mendingan dibubarin aja? Kalau ketuanya aja udah jadi tukang peres, apalagi yang mau diharapin dari pemberantasan korupsi? Udah pasti nggak ada. Jadi KPK sama institusi penegak hukum lainnya itu sama aja. Jadi daripada buang-buang anggaran, mendingan dibubarin. Hola netizen yang tercinta, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan Firly Bahuri masih berstatus sebagai Ketua KPK setelah menjadi tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Alex memastikan KPK tetap menjalankan tugasnya memberantas korupsi dan melakukan kerja-kerja pencegahan. Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Polda Metro Jaya. Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah meminta 91 orang saksi dan 7 orang ahli. Selain itu, sejumlah bukti juga telah disita, seperti 21 telepon seluler, 17 akun email, 4 flash disk, 2 sepeda motor, 3 kartu e-money, 1 kunci mobil Toyota Land Cruiser, dan beberapa bukti lainnya. Ada pula barang bukti berupa uang yang disita sejumlah 7,4 miliar rupiah dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat. Firly Bahuri akan dipanggil kembali oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Yuk kita simak berita ini ya. Ketua KPK ditetapkan menjadi tersangka oleh Metro Jaya. Ya, kalau berita ini valid, wah hebat ini berita ini ya. Jadi, seorang KPK ya, Ketua KPK itu seharusnya memberantas ini ya, memberantas korupsi. Kok malah saiki ditetapkan menjadi tersangka masalah gravitasi ya, pemerasan. Wah lucu ini Ketua KPK sido dihukum ya, dituntut ya, bisa-bisa seumur hidup katanya. Aduh, raiso kelonan mbek bojo. Ketua KPK nih turun ke penjara kok iki. Lek berita betul ini ya. Gak iso turu, gak iso kelonan mbek bojo, susah. Firly Bahuri, Ketua KPK yang hari ini menjadi tersangka. Lucunya negeri ini. Dan beliau ini merupakan pensiunan Komisi Jenderal Polisi. Bukan main-main, saudagar. Seharusnya KPK itu menjadi tempat Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi ini menjadi Komisi Partai Kuasa. Jadi yang ditangkap itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan di dalam partainya, atau kita bisa bilang sebagai partai kecil. Jangan-jangan Pak Firly ini ketangkap backingan partai itu. Hei Abu Lahab, saya lihat-lihat Pak Firly ini udah kayak bocah SMP yang lagi bandel-bandelnya. Kenapa? Kalau bocah SMP itu suka malak-malakin. Cuman kalau Pak Firly sukanya malakin tersangka koruptor. Jadi mengingatkan kasus Novel Baswedan ya. Apakah orang yang jujur dan berani di KPK akan hilang seperti Novel Baswedan? Maka dalam KPK itu orang yang takut dengan fakta. Ya, jadi semoga ke depan KPK dibalikan lagi sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, lembaga hukum yang tertinggi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tapi jangan dijadikan sebagai Komisi Pemalak Korupsi. Coba itu lihat ya kan, Ketua KPK RI ditetapkan sebagai tersangka lah ya.
Aneh. Jadi lucu kita kan gitu kan. Dan aku memang sebenarnya ini nggak hal yang aneh juga kan gitu. Karena kita lihat banyak sekali di Indonesia ini, mungkin kawan-kawan sekalian di sini pernah sebagai korban lah ya, dari oknum-oknum yang katanya penegak hukum kan gitu kan. Namun nyatanya apa? Udah dapat gajinya dari rakyat, tetap juga dia kan melakukan korupsi dan sebagainya, dan pemerasan dan lain-lainnya lah gitu kira-kira, supaya memperkaya dirinya, memperkaya keluarganya, memperbuncit itu perutnya juga, ya kan? Seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi otomatis ya masyarakat menilai sendirilah kan gitu kan. Karena memang banyak bilang itu adalah oknum-oknum katanya. Tapi oknumnya kulit udah kebanyakan itu kan. Entah oknum apa aja kan itu, ada penegak hukum entah apa aja kan gitu. Bisa nilai sendirilah. Kalau kita misalkan ada memprotes oknum-oknum tertentu, bisa dimasukkan kita kan undang ITE kan gitu kan. Ada itu beberapa saya lihat pengacara itu kan, salah satu pengacara lah kita bilang yang kita paling terkenal, yang paling kita kenal kan gitu. Masuk itu gara-gara mungkin memprotes salah satu oknum penegak hukum kan gitu di Indonesia ini. Ya saranku lah ya selaku masyarakat Indonesia kan gitu kan, buat yang katanya oknum-oknum tertentu itu ya kan, oknum penegak hukum yang mungkin menyalahgunakan dan juga katanya korupsi kan gitu dan sebagainya, dan coba bermain-main lah di itu, ingatlah ya. Kalau nggak masih takut nggak dengan yang namanya neraka gitu kan? Apakah takut dosa atau udah nggak ada lagi takutnya dosa gitu kira-kira ya? Pikirkanlah itu ya. Karena saya lihat ini di mana-mana orang mati nggak ada bawa apa ya, nggak ada dibawa itu harta yang didapat di dunia ini ke apa sana kan gitu, kira ke kuburan itu nggak ada, itu satu semua ditinggalkan itu kira-kira. Ingat itu kisah Alexander the Great kan gitu kan? Cek aja lah kira-kira. Pokoknya itulah. Salam NKRI. Ketua KPK Firly Bahuri jadi tersangka, citra KPK hancur lebur. Wow, benar-benar nggak habis pikir ya buat saya. Seorang Firly Bahuri yang notabene-nya Ketua Komisi Pemberantas Korupsi justru malah menjadi tersangka tindak pidana korupsi atas dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo. Dan ini baru pernah terjadi di Indonesia. Seharusnya Firly Bahuri sebagai ketua KPK itu memberantas semua para koruptor yang ada di Indonesia. Tapi justru Firly Bahuri malah terlibat menjadi salah satu tindak pidana korupsi, pelaku korupsi. Memalukan banget ya. Pak Firly Bahuri, apa kurang kekayaan yang Anda miliki saat ini? Apa kurang sampai Anda buta, gelap mata melakukan tindakan hina ini, Pak Firly Bahuri? Anda sudah mencoreng nama KPK. Saya jadi penasaran nih ya. Kira-kira KPK, pihak kepolisian, kejaksaan, dan semua aparat yang terkait, apakah berani menindak tegas seadil-adilnya seorang Firly Bahuri yang saat ini sudah menjadi tersangka tindak pidana koruptor? Jangan nanti ujung-ujungnya kalian berspekulasi ini itu ujung-ujungnya Firly bebas. Tapi saya sebagai anak bangsa masih memiliki sedikit harapan, kepercayaan kepada kalian. Semoga kalian bisa menempatkan diri kalian, memposisikan tugas dan tanggung jawab kalian. Walaupun Firly Bahuri itu siapa, rekam jejaknya Firly Bahuri itu siapa, tetap keadilan harus ditegakkan tanpa pernah pandang bulu. Salam NKRI. Gengs, lu setuju nggak kalau KPK itu mendingan dibubarin aja? Kalau ketuanya aja udah jadi tukang peres, apalagi yang mau diharapin dari pemberantasan korupsi? Udah pasti nggak ada. Jadi KPK sama institusi penegak hukum lainnya itu sama aja. Jadi daripada buang-buang anggaran, mendingan dibubarin. Mungkin awalnya masyarakat tuh ngarep kalau KPK bisa jadi penyelamat, justru malah jadi pengkhianat. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia itu baik-baik aja, udah pasti salah besar. Cuma di zaman Pak Lurah, hukum Indonesia tuh jadi ancur-ancuran kayak gini. Sekarang apa kita masih mau teriakin keberlanjutan? Apalagi yang lanjutin bocah KW. Ya, malah lebih parah lagi. Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan jadi tersangka karena kasus pemerasan kepada ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kok bisa-bisanya dia udah ngejabat nih paling tinggi nih, Ketua KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, masih punya niat meres. Kalau ketuanya ada punya niat kayak gitu, bawahannya kayak enggak dah. Harusnya enggak bawahannya ya. Kecuali kalau dia nih Komisi Pemberantasan Kunang-Kunang tuh, gue masih maklum. Ini Komisi Pemberantasan Korupsi loh. Korupsi itu masih lu jadi ketua yang meres. Aduh, kalau kayak gini gue harus percaya sama siapa? Nomor 1, 2, apa 3?
Resmi Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo, begitu ya. Kemudian saat ditanya oleh wartawan kepada petinggi KPK apakah mereka tidak malu, maka Alex Marwata mengatakan mereka tidak malu karena belum terbukti katanya. Padahal Kapolda Metro Jaya telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Yang jadi pertanyaan saya, kalau wartawan tadi menanyakan apakah tidak punya malu, saya juga ingin bertanya kepada anggota KPK dan lain sebagainya, apakah mereka tidak punya urat malu begitu sehingga mereka tidak mau meminta maaf kepada masyarakat Indonesia begitu. Beberapa waktu yang lalu juga MK menetapkan anak Joko Widodo, Raka Buming sebagai cawapresnya jadi Prabowo begitu. Hari ini juga Ketua KPK, ini hal yang sangat memalukan ya di dalam Republik ini kembali terjadi gitu. Sangat memalukan.